Oke, selamat siang teman-teman. Kali ini kita dari Biwanmat, Cangkringan, Yogyakarta, akan membahas mengenai SO, Stock Opnam. Karena Biwanmat itu sebuah grosir di mana stok barang di sini itu sangat banyak. Jadi untuk stok opnam itu harus berkala kita lakukan. Karena untuk tujuan tertentu kita harus tahu berapa banyak barang yang masih ada di gudang kita. Bukan begitu Mas Hendri? Ya Pak. Mas Hendri, kemarin dari tanggal 1 awal bulan sudah melakukan SO di deretan rak yang mana saja? Dari tanggal 1, tanggal 2 itu rak A, tanggal 3 rak B, tanggal 4 itu rak C, sampai sekarang itu sampai F. Sampai F ya? Ya. Ya, teman-teman, kenapa istilah yang disampaikan oleh Mas Hendri itu ada rak A, rak B, rak C, itu sangat penting untuk kita lebih mudah melakukan SO. Jadi hal yang paling penting, trik yang paling jitu untuk melakukan SO itu adalah yang pertama, kita kelompokkan dulu barang-barang sesuai dengan jenis barangnya di masing-masing rak. Kita tandai rak, ada rak A gitu ya Pak Hendri ya, ada rak B, ada rak C, rak D sampai dengan rak F, sampai dengan nanti ada rak berikutnya ya Mas Hendri ya. Seperti itu. Kemudian yang pasti kita tata semua barang, baik yang sudah di display ataupun yang masih di kemasan. Nah, kemudian dari urutan barang itu kita lakukan SO. Jadi pada saat melakukan SO, hal tersebut sangatlah penting dilakukan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, teman-teman, yang dimaksud dengan SO itu apa sih sebenarnya? Jadi SO atau stok opnam itu adalah aktivitas kita sebagai toko grosir ya, untuk melakukan penghitungan barang persediaan yang ada di gudang realnya. Nah, nanti pada akhirnya disamakan dengan yang ada di sistem, karena dari awal kita barang datang ataupun barang keluar itu semuanya kan kita upload di sistem. Jadi SO ini dilakukan untuk mengecek barang yang ada di gudang atau realnya dengan sistem yang sudah kita punyai, seperti itu. Nah, kemudian SO itu sebisa mungkin dilaksanakan secara periodik. Biasanya itu dari setiap toko atau setiap perusahaan itu masing-masing punya kebijakan, mau dilakukan berapa kali dalam sebulan, atau mungkin cuma 1 kali, atau mungkin periodik 2 minggu sekali, atau mungkin 3 bulan sekali. Itu tergantung dari masing-masing kebijakan dari perusahaan itu. Nah, kalau kami di Biwanmat itu kita melakukan SO itu sebulan sekali. Nah, semaksimal mungkin dilakukan pada saat akhir bulan. Cuman karena memang persediaan barang kita di gudang itu lebih dari 5.700-an item barang, maka dari situ kita melakukannya periodik, dimulai dari tanggal 2 di awal bulan sampai dengan terakhir kita melakukannya di tanggal 20 gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bersambung ya teman-teman ya. Demikian untuk apa sih pengertian mengenai SO dan apa sih pentingnya, itu saya sampaikan seperti itu. Terima kasih.
Oke teman-teman, melanjutkan mengenai SO tadi, stok opnam di gudang dalam perusahaan kita. Kemudian apa sih yang menjadi tujuan utama sebenarnya untuk SO ini? Yang pertama adalah untuk memastikan kebenaran antara barang yang sudah kita jual, kemudian dibandingkan dengan barang yang masih ada dengan di sistem. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meminimalkan selisih antara apa yang terdapat di gudang dengan di sistem, karena kalau misalnya kita tidak melakukan SO, itu kita tidak pernah tahu bagaimana jumlah barang yang kita miliki, aset yang kita miliki, karena memang untuk barang-barang ini kan merupakan aset kita, aset lancar ini. Nah, kemudian barangnya masih ada berapa, kemudian untuk di sistem berapa. Nah, dengan adanya SO periodik itu kita bisa mengetahui selisihnya ada berapa sih. Nah, nanti bisa kita track untuk selisihnya tersebut, selisih karena apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk yang pasti untuk mengetahui berapa jumlah aset yang kita miliki pada saat ini. Nah, pada saat kita menghitung untuk barang-barang yang ada di gudang, otomatis kan kita bisa total seluruhnya pada saat SO itu selesai dilaksanakan. Kemudian kita bisa menghitung dari situ jumlah aktiva yang kita miliki, terus aset lancar yang kita miliki, seperti itu. Nah, itu adalah tujuan kenapa kita melakukan SO secara periodik di setiap bulannya. Kemudian manfaatnya apa sih untuk SO tersebut? Nah, SO ini banyak manfaatnya untuk perusahaan yang bergerak di bidang seperti kita ini, grosir ya, yang memang banyak persediaan barangnya. Yang pertama itu dengan adanya SO itu kita bisa mengetahui lebih awal apabila terjadi penyimpangan. Oh, barang kok di realnya lebih sedikit dibandingkan dengan di sistem. Nah, itu kenapa? Barang kenapa? Apa mungkin pada saat pengeluaran tidak tercatat atau mungkin yang lainnya. Nah, dari situlah seawal mungkin kita mengetahui adanya penyimpangan selisih barang tersebut. Kemudian yang kedua, masih hubungannya dengan yang pertama, itu kita bisa langsung dengan cepat mengidentifikasi barang yang kemungkinan hilang. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penghitungan aset barang ini, kita bisa menghitung seberapa jauh, seberapa maju perkembangan usaha kita. Jadi dengan adanya selain memang ada pendapatan, tapi ternyata di barang masih banyak, itu nanti bisa kita hitung. Dari situ kita bisa mendapatkan angka di mana usaha kita itu mengalami kemajuan atau tidak, seperti itu. Kemudian yang keempat itu memudahkan kita sebagai pengelola usaha untuk memonitor arus barang keluar masuk. Artinya begini, pada saat memang stok itu sudah minimal, itu berarti kita dari pihak gudang tentunya ya Mas Hendri ya, dari pihak gudang kalau misalnya memang stok barang itu sudah menipis, otomatis harus belanja lagi ya Mas ya. Ya. Nah, harus belanja lagi. Nah, dari situ kita mengetahui barang sudah memang harus belanja atau mungkin belum gitu. Nah, dengan mengetahui adanya stok yang minim, otomatis kita harus kasih apa-apa ke bagian gudang untuk melakukan pembelanjaan kembali. Nah, itulah teman-teman manfaat dari kita melakukan SO. Yang pasti mungkin untuk rangkumannya ya teman-teman ya. SO itu dilakukan kenapa? Ya, tujuannya untuk mengetahui lebih dini perkembangan atau kemajuan dari usaha yang kita jalankan. Nah, SO secara strategi untuk mempermudahkan melakukan SO, karena kan barang segitu banyak. Jadi seperti tadi, rak disiapkan, label disiapkan, dan sebisa mungkin semua barang itu bisa kita kasih barcode, Mas Hendri. Nah, kita pastikan sudah ada barcode, jadi pada saat proses SO itu mudah. Barang kita dapat, kita hitung langsung barcode klik, dapat langsung barcode klik. Nah, dan yang utama lagi itu SO itu kita lakukan pada saat memang benar-benar kita tidak ada transaksi.
Jadi di situ hasilnya akan lebih valid. Mungkin seperti itu dulu yang bisa kami sampaikan dari Diwanmat, strategi atau trik untuk melakukan SO yang efektif, tapi hasilnya akan lebih valid. Seperti itu, terima kasih. Selamat siang.